Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi Provinsi Lampung dengan ini menyatakan bahwasanya Senin esok hari kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan tema mengawal Pak Saperi mencari keadilan. Di dalam situasi seperti ini kami akan terus tetap semangat bagaimana caranya pihak aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti daripada perkara ini. Karena apa? Ini perkara permasalahan rakyat kecil yang memang sudah ditindaklanjuti oleh tirani di sana. Maka dengan sangat lantang kami akan menyuarakan bagaimana ini harus diterima oleh aparat penegak hukum. Kami juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan aktivis di Provinsi Lampung untuk ikut mendukung gerakan kami ini. Apabila bukan katanya, bukan dengan data pelakunya dan orangnya hadir di sini untuk berbicara. Allahu Akbar. Mengenai setoran dana desa, memang benar di Kabupaten Lampung Barat itu ada setoran dana desa yang mencapai paling sedikit, karena ini bervariasi ya, paling sedikit 60 juta per desa. Dalam satu tahun Pak Sampai ya? Dalam satu tahun, jadi kalau 3 kali pencairan itu namanya dia dalam 3 kali pencairan dia harus melunasi senilai yang tadi 60 juta kali 100. Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi Provinsi Lampung untuk memberikan konferensi pernyataan terkait dengan rencana aksi yang akan kami laksanakan pada Senin esok hari depannya. Kepada Bapak Pimpinan Redaksi, Bapak Edi Safrisal, saya sampaikan di sini bahwa gerakan kami yang kami laksanakan ini adalah dalam rangka untuk memperjuangkan seorang pegawai negeri sipil dari salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Barat yang ada tepatnya di Kecamatan Balau, yang menurut kami bahwa beliau ini, Bapak Saperi, telah dizolimi, telah dikriminalisasi dengan dugaan indikasi KKN dana desa. Oleh karena itu, kami menyuarakan di sini bahwa kami dari Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi Provinsi Lampung secara terang akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela dan memperjuangkan Bapak Sapri dalam mencari keadilannya. Kenapa kami bergerak sampai ke Kejaksaan Tinggi Lampung? Karena sudah terlalu banyak intervensi dan tekanan yang kami terima di Kabupaten Lampung Barat terkait dengan rencana aksi kami ini. Oleh karenanya, untuk teknis atau persoalannya mungkin lebih jelas nanti disampaikan oleh Bapak Sapri selaku mantan PJ Pelatin Pekon Pajerago, Kecamatan Balau. Silakan Mas Sapri, sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan dan media yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada saya. Dapat saya sampaikan kepada saudara negara bahwa terkait acara demo yang akan disampaikan besok, ini merupakan hal yang sebenarnya ataupun permasalahan yang menyangkut daripada khususnya permasalahan diri saya. Dapat saya sampaikan bahwa saya selaku abdi negara pegawai kecil di Kecamatan Balau pada tahun kemarin 2011 pernah menjabat PJ Pelatin selama 1 tahun. Di dalam hal ini pada waktu itu dana yang saya kelola hanya 80% dari total anggaran. Dari total anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah kepada Kota Lampung pada waktu itu. Karena dana yang 20% ya telah dicairkan oleh Pelatin sebelumnya. Namun di tengah-tengah perjalanan
karena ada pihak dorongan ataupun tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya dituntut untuk menyelesaikan tugas 100%. Akhirnya dengan segala daya upaya, kekuatan, saya realisasikan mencapai 100% sesuai dengan kehendak daripada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Nah, saya nggak tahu apa penyebabnya di tengah-tengah perjalanan, tahu-tahu dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan audit kepada saya dalam hal ini yang nilainya mencapai 313 juta. 313 juta. Sedangkan dana yang saya kelola hanya 80%. Nah, 255 juta 20% tadi sampai saat ini tidak ada laporan dari baik itu Sekdes ataupun Dahara Kon. Nah, jadi realisasi dapat juga mencapai 0%. Nah, saya harap dana yang 20% tadi kepada pemerintah daerah ataupun Kejaksaan Tinggi Lampung agar bisa menyelesaikan permasalahan ini, dikembalikan kepada Kastikon. Nah, kemudian daripada itu terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi mengenai setoran dana desa, memang benar di Kabupaten Lampung Barat itu ada setoran dana desa yang mencapai paling sedikit, nah karena ini bervariasi ya, paling sedikit 60 juta per desa. Dalam 1 tahun Pak sampai ya? Dalam 1 tahun, tapi dalam 1 tahun, jadi kalau 3 kali pencairan itu namanya dia 3 kali, dalam 3 kali pencairan dia harus melunasi senilai yang tadi 60 juta kali 131 desa. Dan setahu saya karena tahun 2017 itu saya menjabat sebagai Pratin dari tahun 2017. Jadi kalau menghitung dari total tadi itu mencapai 23 miliar. Nah, dana yang tadi dikumpulkan kepada ADC kecamatan, kemudian ya yang tahu ADC kecamatan lah kemana dana itu. Saya nggak bisa menjelaskan kemana, siapa yang makan atau mengalirnya kemana begitu, saya nggak bisa menjelaskan. Yang jelas ya setelah dikumpulkan ADC kecamatan, selanjutnya juga ada ADC tingkat kabupaten. Yang kali ini tentunya kita mengharapkan meminta juga kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, kepada yang bersangkutan, khususnya siapa yang memakan dana tadi agar dikembalikan kepada kas daerah, kas KOR masing-masing. Karena itu kan duit rakyat. Jadi 2,5%. Untuk setoran kecamatan. Jadi selain daripada anggaran setoran dana desa kepada pihak ADC, pihak Pekon juga diwajibkan memberikan anggaran dari dana desa sebesar 2,5% untuk biaya pembuatan penerapan dan SPJ. dan pembuatan SPJ. Jelaskan juga Pak Menteri. jadi ini kalau terkait dengan masalah SPJ tadi ya, untuk saya nggak tahu kalau kecamatan yang lain ya, namun kalau untuk kecamatan Lalau untuk tahun ini dari 2019 itu kebanyakan udah dikerjakan oleh aparat KON sendiri. Hanya tinggal 5 desa lagi, saya nggak bisa menjelaskan. Namun kalau untuk kecamatan yang lain ya saya mungkin demikian. Kalau dulu sih memang begitu. Tapi untuk saat ini. Jadi kalau 2,5% itu berapa artinya? 2 juta setengah? Apa gimana? 2,5% kali pagu anggaran dana desa. Pak Gubernur dari Kalau dia pagunya 1 miliar sekian ya 2,5%-nya banyak juga itu Pak. Kalau 2017 itu masih seperti yang dikatakan tadi. Jadi ini Pak Sapri, apa yang disampaikan Pak Sapri ya kami terima, khususnya untuk redaksi Hana Lampung kami terima penyampaian dari Pak Sapri untuk mengenai masalah kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2019, ya kan? Nah, artinya
Saya selaku pimpinan Surat Kabar Tanah Lampung berterima kasih atas kunjungan dari Pak Sapri dan kawan-kawan, artinya sudah menyempatkan diri untuk ke redaksi kita, menyampaikan artinya kita lakukan konferensi pers terkait mengenai masalah anggaran dana desa di tahun 2019. Nah mungkin apa yang disampaikan Pak Sapri juga mungkin sudah kita tulis juga. Nah, dan bila mana memang besok artinya kita juga ada visi-misi untuk mengadakan orasi demo artinya untuk menuntut pihak Kejaksaan Negeri Provinsi Lampung artinya untuk mengusut dalam hal ya permasalahan yang ada selama ini di Lampung Barat artinya terkait khususnya untuk di desa. Nah, ya kami juga mendukung. Nah, dan kami akan membantu mendorong pihak Kejaksaan Negeri Provinsi Lampung dan mengawal dalam hal ini sampai sejauh mana pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Provinsi Lampung terkait laporan yang sudah jelas disampaikan Pak Sapri ini tadi. Jadi gitu. Itulah harapan kita diminta kepada seluruh ketua abdesi kecamatan dan kabupaten agar diperiksa dipanggil termasuk pelatihnya harus mengambil situasi sikap. Artinya di sini kita sampaikan bahwa dalam tuntutan kami untuk agenda unjuk rasa besok, salah satu poin tuntutan kami adalah agar pihak Kejaksaan Tinggi Lampung berkenan memeriksa semua ketua abdesi kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat beserta camat. Karena apa? Karena aliran dana desa Lampung Barat mengalir dari hilir sampai ke hulu. Tidak menutup kemungkinan ada peran-serta tangan-tangan kuat di belakangnya. Kenapa? Karena sampai hari ini intervensi, upaya-upaya untuk menggagalkan aksi ini sudah luar biasa. Bahkan saya sampaikan di sini juga jelas ada keterlibatan dari oknum di Kejaksaan Tinggi Lampung yang berinisial R untuk mengintervensi agenda kami. Oknum di Kejati yang berinisial R itu bersarang di bagian intel. Itu bisa sampaikan di sini. Kemudian ada juga tekanan dari pihak lain yang mungkin sifatnya dari internal pemerintah daerah agar masalah ini tidak mencuat. Cukup hanya sebatas Pak Sapri. Mereka hanya mau menumbalkan Pak Sapri sendiri yang menjadi korban. Sementara indikasi korupsi dana desa ini sudah terstruktur, sistematis dan masif. Apa dasarnya terstruktur? Karena sudah ada bagian-bagiannya, sudah jelas pos-posnya. Mulai dari abdesi kecamatan, mulai dari camat, kemudian sudah abdesi kecamatan itu ketika menyampaikan setoran itu sudah melakukan musyawarah sebelumnya di tingkat kabupaten. Artinya ketika ketua abdesi menyampaikan ke pihak di pokok masing-masing di wilayah kecamatannya itu sudah menyampaikan hasil kesepakatan sebelumnya bahwa setelah dana desa untuk tahun ini sebesar sekian. Itu terstruktur, sistematis, karena memang semuanya sudah berjalan dengan baik. Masif. Karena persoalan ini tidak hanya terjadi di tahun 2020 maupun 2019. Tidak menutup kemungkinan. Sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang 2017 saya dapat pastikan saya terpatin. Jadi itu tahun berapa sih? 2015. Saya kalau 2017 saya udah mulai Jadi di situ kami sampaikan bahwasanya indikasi KKN dan desa Lampung Barat sudah terjadi sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Dan di sini polanya tetap sama. Artinya setoran itu tetap ada. Kalau selama ini orang bicara dugaan juga ada setoran, ini ada orangnya langsung berbicara. Pak Sapri, mantan PJ Pratin Pajak Agung, menjabat dari 2019 sampai 2020. Artinya bukan lagi katanya, kami bawa orangnya langsung duduk menyampaikan masalah ini. Dan ini benar, kita tunjukin orangnya yang tempatnya. Orangnya itu selanjutnya memang hak dia. Kalau bagi-bagi saya nggak tahu. Siapa yang ikut kita nyerahkan barang itu, Pak? Ketua ABSI,
Ketua PSI itu kan Pratin. Salah satu syaratnya Pratin. Siapa namanya? Kalau untuk tahun 2017 masih 17-18 ya. 19 bukan Afan Azwan. Wah, Ratin Sungkuk. 18 sampai masih ya. Prihatin Sungkuk. Ratin Sungkuk. Pratin Sungguh. Kemudian untuk 2019-2020 itu Alexander Matias. 2018. 18 Alexander Matias. 2019 sertijab kami itu tanggal September 2017. Jadi berarti 2018 dua ada. Nah, gitu kita dua, kita foto dulu. Ambil berkas-berkas itu kita dua. Dapat tangan. Ya, sampai dengan saya. Ambillah gambaran.